Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk Sobis semuanya. Halo Sobis, selamat datang kembali di podcast HMJ Bisnis yang keempat. Kali ini kita bakal ngobrol santai bareng-bareng dosen industri dari Prodi AP dan PKD. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita pantun dulu kali ya Mbak Mary. Boleh itu Bang. Oke, langsung aja kita pantun. Nah, untuk Sobis-Sobis semuanya bisa ngomong cakep ya. Iya betul banget, ngomong cakep jangan lupa ya teman-teman. Ngopi santai di pojok Bekasi. Cakep. Review, pedas menggoda. Cakep. Podcast ramai penuh aksi. Kolaborasi bikin semua terpana. Semuanya. Halo semuanya, aku Merin. Kali ini aku bersama rekan aku, Dan Lili. saya Lili. Halo semuanya. Kami berdua akan nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Oke, kita kan di sini ngelakuin podcast teman-teman. Pastinya juga ada tema, benar nggak Mbak Mary ada tema? Betul banget. Nah kira-kira temanya itu apa ya Mbak Mary? Mungkin boleh langsung aja Mbak Mary, temanya itu apa? Jadi teman-teman semua, tema kali ini itu tentang kolaborasi kampus dan industri menciptakan sinergi dalam pendidikan keuangan. Widih, keren banget ya temanya teman-teman. Dari itu mungkin kita langsung perasaan ya sama dua dosen muda-muda dan cakep-cakep ini ya kan. Kita langsung aja perkenalan dari dua dosen industri khususnya AP dan PKD. Mungkin langsung saja Bapak perkenalan. Mungkin dari Bapak sebelah saya yang ganteng gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semua. Pagi. Semangat ya. Ya, perkenalkan nama saya Yoyo Manuhardi Sunarko. Saya dari dosen industri bahasanya ya, Ya. dari akuntansi perpajakan. Dari akuntansi perpajakan ya Bapak. Ya, dari akuntansi perpajakan. Nah, di sebelah saya ini, boleh Pak? Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastyo Indra Surono. Saya dari dosen industri Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Oh, perbankan ya Pak. Iya. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan ini, mungkin kan tadi pagi hujan ya Pak ya. Mungkin sebelum kesini pasti lakukan perjalanan ya. Iya. Kira-kira gimana nih Pak perjalanannya? Mungkin dari Pak Yoyo gitu kan, gimana perjalanannya? Seru atau ada burung-burung gitu? Iya, iya. Alhamdulillah lancar sih. Ya, tadi sempat olahraga dulu sebentar ya. Langsung ke sini. Pak Indra gimana? Sama juga sih, meskipun tadi pagi sempat hujan ini ya, tapi ya alhamdulillah mungkin itu buat kita biar mungkin pagi ini sejuk ya. Yes. Jadi kita bisa semangat di hari Sabtu ini ya dengan aktivitas yang produktif kayak gini ya. Itu dia. Udah sarapan belum Pak? Alhamdulillah sudah. Semangat. Oke, kita mungkin langsung ke inti pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain Sobis ya Mbak Mary. Iya, langsung Udah, aja. ya. Udah siap Bapak? Jawabin. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan dari Mbak Mary pertama. Oke, masuk aja langsung pertanyaan pertama. Nah Pak, ini kan sudah memasuki yang namanya era digitalisasi kan ya. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri nih sebagai dosen industri, gimana sih Bapak melihat peran industri dalam membentuk pola pikir mahasiswa baru tentang pentingnya literasi keuangan itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab lagi dari Pak Indra. Oh ya, terima kasih. Nah, jadi memang ibarat kita tahu ya, sekarang kan kita udah masuki yang namanya era digitalisasi. Nah, mungkin saya juga akan kombinasikan sama ibaratnya dunia perbankan ya. Nah, ibaratnya dunia perbankan juga sekarang udah mulai masuk transformasi yang namanya digitalisasi. Nah, di sini ibaratnya para generasi muda sangat ibaratnya kita itu sudah diajarin, udah dibekalin ya. Nah, makanya sebenarnya dengan adanya perkenalan literasi keuangan di dunia kampus atau mungkin generasi muda itu sangat banget bisa jadi bekal buat nanti mereka buat bisa move ke masa depan kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan masuk di dunia pekerja atau mungkin dia udah masuk dari lulus perkuliahan, itu ibaratnya ilmu literasi keuangan yang dia miliki itu nggak hanya buat dia sendiri, nanti pas masuk di dunia pekerjaan itu juga sangat berguna. Itu dia, makanya sangat bagus sih. Itu dia.
Kayak tadi kan sebelum udah ditanya dijawab sama Mbak Indra, mungkin Pak Yoyo boleh nanggapin juga dari pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara literasi keuangan, tadi sebelum ke tadi, kalau saya melihat dari beberapa literatur ya, terutama nanti Pak Indra bisa menambahkan itu Pak. Dari data riset BI sendiri, bahkan data riset dari OJK, itu literasi keuangan kita itu masih sangat rendah. UMKM. Nah, di sini peran mahasiswa diharapkan untuk itu. Bagaimana nanti bisa lebih menguasai digitalisasi ini, literasi keuangan, sehingga bisa membantu nanti di kalangan UMKM. Bahkan saya berharap dari lingkup mahasiswa itu, karena saya lebih fokus ke akuntansi ya, akuntansi dan perpajakan. Kalau dari perbankan Pak Indra expertnya nanti. Saya membayangkan bagaimana teman-teman mahasiswa itu ke depan itu bisa memiliki laporan keuangan mahasiswa. Jadi apa yang kalian pelajari di kampus bukan hanya sekedar teori gitu kan, tapi di level mahasiswa itu punya laporan keuangan mahasiswa. Nanti kalian bisa mencatat itu pendapatan dari orang tua gitu kan, kalian dapat beasiswa, kalian bisa jadi ada pendapatan lain-lain dari online, apa bisnis online kan banyak sekarang kan, dan itu nanti bisa meningkatkan literasi keuangan kalian. Nah, saya berharap di level mahasiswa bisa memberikan contoh itu. Nanti ketika kalian terjun di dunia bisnis, bisa membantu ke UMKM gitu kan. Bahkan kalau perlu orang tuanya dibuatkan laporan keuangan. Nah, ini supaya apa? Literasi keuangan kita bisa meningkat nanti. Karena data BI terus terang, literasi keuangan kita itu rendah. Bahkan di risetnya OJK itu hanya 30% yang menguasai literasi keuangan. Nah, ini peran-peran teman-teman mahasiswa itu kan, untuk bisa meningkatkan ke depan bangsa kita bisa lebih baik di bidang literasi keuangan itu. Jadi simpel aja, bagaimana kalian bisa membuat laporan keuangan di level mahasiswa. Itu yang saya pribadi mendorong ke arah sana sih itu. Jadi intinya gini ya Pak, dari mahasiswa khususnya di dunia industri ini, peran mahasiswa itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, dari mereka tuh selain belajar teori, ternyata mereka implikasikan juga dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nanti pada saat perkuliahan, kemudian ada dosen dari industri itu bisa ditanyakan di dunia industri itu seperti apa sih yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan pasar lah ya kan, sehingga pas kalian masuk ke dunia kerja itu bisa lebih mantap lah gitu. Betul. Keren banget ya jawabannya teman-teman. Oke, siapa pertanyaan selanjutnya? Siap. Di dunia ini kan banyak tuh Pak ranahnya ya. Mungkin dari Mbak Indra atau Pak Yoyo, strategi pembelajaran apa sih yang ideal untuk para mahasiswa, dan sebenarnya materi yang disampaikan untuk kampus ini apakah sudah sesuai dan diintegrasikan dalam dunia industri itu sendiri? Kira-kira itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Nah, jadi benar. Kalau untuk metode apa sih? Sebenarnya kalau secara teori mungkin pasti di semester-semester awal kan pasti sudah dibekalin ya. Nah, mungkin yang cara strategi yang pas itu apa sih? Mungkin kita lebih ke arah studi kasus. Nah, jadi penerapan studi kasus ini sangat berguna. Apalagi tadi udah disampaikan sama Pak Yoyo, dari segi misalkan mahasiswa akuntansi ya, gimana caranya kita membuat dalam artian laporan keuangan. Nah, apalagi kan kita tahu nih sekarang benar-benar dari pemerintah pengen mendorong yang namanya sektor UMKM, dan benar kita kalau ngelihat nih dari segi realitanya di lapangan, banyak banget UMKM itu yang mereka itu secara pencatatan keuangan itu masih minim banget. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan adanya studi kasus. Misalkan nih ada teman-teman mahasiswa yang punya usaha atau mungkin orang tuanya usaha, ya udah kita coba nih bentuk yang namanya laporan keuangan. Bisa nggak dari dia punya perputaran usaha. Nah, itu dari segi misalkan teman-teman atau mahasiswa dari perpajakan. Nah, tapi ada juga kita dari segi keuangan digital maupun perbankan. Itu bisa apa? Kita kolaborasiin lagi nih studi kasus, misalnya kayak tadi UMKM. UMKM mungkin kita bisa dari segi pemasarannya. Kan sekarang udah zamannya digitalisasi ya. Gimana sih pemasaran yang kita itu langsung bikin orang itu ketika ngelihat secara visual langsung tertarik kayak gitu kan. Setelah itu gimana lagi cara ngembanginnya?
kayak gitu kan. Nah nanti pun ketika dia udah besar, kita nyambung lagi ke dunia perbankannya, pasti ya namanya usaha pasti butuh yang namanya support bank untuk modal usaha. Nanti pun ketika kita akan berkolaborasi sama bank, poinnya awal tadi masalah laporan keuangan ataupun laporan dari segi usahanya UMKM ini itu sangat banget dibutuhkan. Nah kebanyakan ketika sekarang para UMKM ini pengen minta support dari sisi bank, mereka itu terkendala apa? Dari segi keuangannya itu tidak tercatat secara real kayak gitu kan. Nah dengan adanya kita nih para mahasiswa yang generasi muda, kita bisa mengimplementasikan ilmu laporan tadi, itu bisa menambah dalam artian kita dari sisi bank ini untuk mempermudah untuk mensupport UMKM kayak gitu. Jadi memang ibaratnya studi kasus itu adalah salah satu mungkin strategi yang bisa kita lakukan setelah kita udah mendapat teori dari kampus kayak gitu sih. Itu dari perbankannya gitu. Iya. Mungkin dari Pak Yoyo ada tanggapannya? Ya saya tambahkan sedikit dari Pak Indra. Saya sepakat studi kasus sangat membantu itu ya, pola pembelajaran di kampus. Kalau dari sisi di Poltekba sendiri kan kita sudah ada dosen industri, kemudian ada dosen tetap di sini. Nah ini bagaimana dikombinasikan menurut saya, dikombinasikan seperti apa? Bisa aja kan mata kuliah itu katakanlah ada 4 SKS itu kan, ada 4 SKS dikombinasikan tuh. Ketika 4 SKS 16 kali pertemuan dosen tetap di sini, kan 8 di sini, 8 industri. Jadi secara teorinya kita bisa berbagi peran nanti. Betul. Dosen tetap di sini menyampaikan dari sisi teorinya, nanti kami dari dosen industri itu bisa masuk dari sisi praktiknya, sehingga lebih apa namanya, yang teman-teman dapatkan nanti sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja tadi. Dan itu bisa dengan pendekatan studi kasus nanti pada saat kami dosen industri masuk, pendekatannya pasti studi kasus. Ketika kita udah identifikasi kebutuhannya di lapangan seperti ini gitu kan, teori dari dosen sudah sampai, nah sekarang kami menambahkan dari sisi praktiknya tadi ya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih dapat dua-duanya ya. Teorinya mantap dari dosen di sini, kemudian kebutuhan di lapangan kami tambahkan itu. Nanti RPS-nya bisa disusun oleh dosen di sini. Sebenarnya kami dari industri tidak perlu membuat RPS, cukup RPS dari dosen di sini. Kami hanya menambahkan dari sisi mempertajam dari sisi praktiknya itu. Saya sepakat aja studi kasus pendekatan nanti bisa diarahkan ke sana. Jadi studi kasus itu penting banget ya Pak. Betul ya. Jadi sama ada yang kolaborasi dari dua dosen, khususnya industri sama dosen, tapi itu juga dibutuhkan gitu ya. Oke, mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Langsung aja. Saya tadi bisa menanggapi ya. Yang dibilang Pak Indra tadi benar, bahwasannya UMKM ini emang masih sedikit tuh yang mencatat laporan keuangannya. Bahkan saya juga ini dapat tugas akhir itu disuruh cari UMKM yang belum ada bikin laporan keuangan. Nah, kadang kita tanyain kan, Ibu ini laporan keuangan mana? Terkadang tuh Ibu juga bingung laporan keuangan gimana? Kayak saya nggak pernah nyatet gitu. Jadi kalau barangnya habis, ya beli aja gitu, langsung beli apa adanya. Histori laporan keuangannya gitu. Jadi tuh bener ya guys, laporan keuangan tuh emang juga penting banget ya. Betul. Kita langsung pertanyaan selanjutnya ya. Kami juga mau nanya nih Pak, banyak mahasiswa aktif yang tentu saja mau membangun portofolio yang bagus supaya memudahkan kedepannya. Nah, bagaimana sih industri ini itu bisa memberi ruang untuk mahasiswa agar bisa selangkah lebih maju gitu Pak? Mungkin dari Pak Yoyo dulu. Baik. Pertanyaannya selangkah lebih maju ya. Menarik ini. Bagaimana caranya teman-teman nanti di sini bisa selangkah lebih maju? Kan vokasi juga ya. Apakah sudah ada atau belum? Saya belum ini. Nanti bisa dicoba kita diskusikan sama-sama. Boleh. Kalau menurut saya perlu ada mata kuliah pilihan khusus praktik ya. Kalau seperti saya kan di bidang accounting sama perpajakan. Jadi di situ memang dosen industri masuk dari sisi praktiknya. Apakah ini sudah ada atau tidak? Nanti coba kita ini kan diskusikan di level HMJ atau dengan perguruan di sini kan. Artinya nanti gini, dunia industri itu kan dia punya data, dia punya klien juga. Ya kan. Bisa aja dikerjasamakan. Artinya gini, nanti kami membawa data,
misalkan menyusun laporan keuangan dalam 1 tahun gitu kan, itu dikerjakan sama-sama di kelas ya kan, tapi dibuatkan mata kuliah tersendiri supaya tidak mengganggu mata kuliah wajibnya. Makanya saya bilang tadi bisa dirumuskan mata kuliah praktik pilihan, contohnya penyusunan laporan keuangan atau pelaporan perpajakan. Jadi karena pajak itu banyak, ada SPT badan, ada SPT PPN, ada SPT pasal 21, ada unifikasi. Nah, saran saya minimal ketika mahasiswa itu sebelum sidang proposal, dia harus memiliki itu, kemampuan minimal 1 membuat SPT itu kan, SPT PPN, dia sudah mahir itu, karena tadi diuji pada saat mata kuliah pilihan praktik itu kan. Nah, ketika nanti dia maju seminar proposal, dia sudah menguasai, oh si A itu dia ahli di bidang PPN gitu kan, atau si B itu ahli di bidang pasal 21, atau si C itu SPT orang pribadi, atau si ini ahlinya di bidang SPT badan. Kalau kita mau selangkah lebih maju, harus ada spesialisasi, karena dengan waktu yang terbatas kalian mau menguasai semuanya mungkin agak berat kan. Betul. Minimal 1 ahli, nanti di dunia kerja baru dikembangkan lagi seperti itu. Atau di laporan keuangan juga bisa seperti itu. Kami bisa bawa data, jadi mengerjakan laporan itu dari A sampai Z, dari data mentah kita olah menjadi laporan keuangan yang siap untuk disajikan. Tadi membantu UMKM, dia mengajukan pembiayaan ke bank gitu. Nah, kalau mau selangkah lebih maju, praktiknya harus ditambah. Betul. Saran saya itu mata kuliah pilihan praktik lah. Nanti bisa dibicarakan sama pembuat kebijakan di sini ya. Kita siap support dari sisi industri. Betul. Untuk Pak Indra ada tanggapan sih? Iya, mungkin benar sih apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yoyo ya. Ibaratnya mungkin memang kalau dari segi pembelajaran terutama di perpajakan, mungkin ibaratnya gini, mungkin dari mahasiswa ketika dia punya portfolio kayak tadi, dia bisa ibaratnya menguasai yang namanya gimana caranya membuatin SPT kayak gitu kan. Nah, mungkin yang agak challenging itu mungkin di sisi perbankan dan keuangan digital. Kenapa? Karena kita bisa sadarin lah, rata-rata memang sebenarnya kalau dari sisi industri kita itu udah menyiapin wadahnya paling simpel apa? Tempat magang, kayak gitu. Yang kedua apa? Kita ketika misalkan ada lulusan baru, kita open nih siapa yang mau ibaratnya masuk ke dunia perbankan. Nah, cuman yang jadi problem apa? Kebanyakan para mahasiswa perbankan dan keuangan digital ini dia masih ragu untuk ke dunia perbankan. Kayak gitu. Beda kayak tadi perpajakan ketika dia udah menguasai dari sisi keuangan, cara pembuatan laporan keuangan, SPT, dia mau masuk ke perusahaan manapun dia bisa. Kayak gitu kan. Karena dia udah punya ibaratnya basicnya. Nah, berbeda kayak perbankan dan keuangan digital. Nah, cara taunya gimana? Pasti kita berharapnya itu lulusan perbankan dan keuangan digital ini bisa masuk ke dunia perbankan. Nah, dari sisi bank sendiri sebenarnya kita udah mewadahin kayak gitu kan. Cuman memang mungkin di sini yang kita mungkin agak jadiin, mungkin bisa jadi bahan sharing juga. Mungkin gimana sih cara kita menyusunnya, ibaratnya ketika mahasiswa yang punya portfolio bagus di dunia perbankan, dia bisa mengaplikasikan di dunia pekerjaan, dia masuk ke perbankan juga. Karena kebanyakan ada mahasiswa yang dia udah bagus nih dapat portfolio, dia pernah magang di dunia perbankan, endingnya dia nggak masuk ke perbankan, malah keluar. Jadi kan di sini kita di satu sisi menyayangkan kan, itu dia. Nah, mungkin kita lebih mention kira-kira gimana sih, karena mungkin bisa jadi ketika magang pun mereka ibaratnya bingung nih, mereka apa yang harus lakukan di dunia perbankan. Karena kita tahu dunia perbankan itu cuma jadi teller, CS, marketing, padahal sebenarnya di dalam itu kita banyak kayak gitu. Kayak tadi nih di dunia ibaratnya akuntansi ya, kita pun di dunia perbankan itu ada bagiannya sendiri yang kita tiap bulan tuh nyusun neraca perbankan kayak gitu. Padahal di sini kita bisa mengaplikasikan itu. Nah, cuman mungkin karena kita udah mindsetnya ini udah ragu-ragu ke bank, jadinya nggak teraplikasi di situ. Itu dia sih. Mungkin kita bisa sharing gimana sih caranya biar untuk mahasiswa perbankan dan keuangan digital ini benar-benar ibaratnya dia tuh tertarik untuk nanti benar-benar di dunia perbankan. Itu sih. Mungkin dari apa namanya,
mahasiswa sendiri mungkin harus juga lebih aktif kali ya, Pak. Betul. Nah, terus sebenarnya kan dalam khususnya vokasi ini kan pekerjaan pasti mereka lebih mementingkan pekerjaan. Betul. Karena kan 80%-nya kan praktek. Jadi selain itu ya pastinya khususnya perbankan sama pajak mereka harusnya lebih aktif juga kan. Betul. Jadi biar khusus tadi kan juga seperti singgung bahwasanya bank sama pajak itu kan sudah mewadahi. Iya. Jadi mereka tuh harusnya juga lebih aktif dalam implikasikannya dunia pekerjaan. Betul. Ya, teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya juga ya Pak. Simpaknya soal pertanyaan. Iya. Aman kan Pak? Aman. Iya. Oke, menurut Bapak nih, Bapak Indra sama Bapak Yoyo. Nah, sejauh apa sih industri itu bisa terlibat dalam evaluasi mahasiswanya? Misalkan dalam dunia mentoring, studi kasus, ataupun proyek lainnya. Kira-kira tuh gimana sih Pak? Udah jelas atau saya ulang? Sudah. Oh, ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau dari sisi industri, mungkin kita bisa cara evaluasinya itu bagaimana. Mungkin kan kita sekarang kan sudah mulai ibaratnya dilakukan mungkin setiap pembentukan RPS, mungkin ada kolaborasi dengan dosen industri ya. Itu kan salah satu juga kita bahan evaluasi. Jadi kita pengen lihat nih, RPS yang udah terbentuk itu kira-kira sudah sesuai atau sudah kena nggak sih sama target ibaratnya realisasinya di lapangan. Kayak gitu kan, yang tadi disampaikan juga sama Pak Yoyo, dosen tetap dia paham secara teoritis, dosen industri dia paham secara kondisi di lapangan. Nah, ketika sudah kita coba kolaborasi dan membentuk suatu RPS, kita evaluasi kira-kira yang udah kita bentuk ini, poin-poin yang udah kita bentuk ini sudah tersalurkan nggak sih, sudah tepat nggak sih. Kalau misalkan ternyata ada poin-poin yang dirasa kurang maksimal, kita sama-sama nanti di situ kita evaluasi bareng. Ya, poin-poin apa yang perlu kita perbaiki, poin-poin apa yang perlu kita tambahkan, kayak gitu ya. Ditambah juga mungkin bisa jadi bahan masukan juga, mungkin ketika nanti dari mahasiswa-mahasiswa ini magang, ya mungkin bisa juga kita para dosen industri ini diikut sertakan mungkin sebagai dosen dalam artian penguji. Biar apa? Kita juga bisa ngeliat nih apa yang mereka dalam artian sudah prosesnya magang itu apakah udah tepat kayak gitu ya. Nah, kalau untuk masalah bimbingan mungkin mereka bisa ibaratnya nanti sharing sama kakak-kakak yang ada di perpajakan maupun di perbankan. Nah, kita ibaratnya di sini pengen lihat nih, kan kita lebih ke arah evaluasi kan. Jadi kita biar tahu nih, kayak tadi yang saya sampaikan, harapannya kan kita ada dari kampus itu udah punya target nih ketika mahasiswa ini magang, apa sih poin-poin yang dia bisa dapatkan. Nah, dengan kita nanti mengevaluasi pas laporan magang, kita bisa tahu nih, oh ternyata target yang udah kita tempatkan udah sesuai nih, dan mahasiswa juga udah menerapkan itu, kayak gitu. Nah, dari situlah mungkin kita bisa jadi evaluasi bersama terkait kolaborasi tadi, itu sih. Nah, mungkin nanti dari Pak Yoyo bisa menambahkan. Ya, sedikit menambahkan tadi. Kalau mau dilibatkan sebenarnya sangat mungkin dan bisa ya kan, tergantung kebijakan daripada Poltekba sendiri ya kan. Ketika mau melibatkan industri untuk mengevaluasi itu sangat-sangat bisa ya kan. Kemudian kalau dibilang studi kasus atau proyek bersama tadi ya, proyek bersama. Nah tadi sebenarnya di depan saya sudah menyinggung tuh proyek bersama. Cuman kalau di kami, kalau saya kan dari ini ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dari asosiasi, kemudian dari kantor konsultan pajak, setiap itu kan punya anggota. Saya salah satu anggotanya, saya punya kantor konsultan pajak, dan kita itu biasanya di masa-masa yang padat itu antara Januari sampai April. Nah, kalau di Januari sampai April itu mahasiswa mau dilibatkan tuh sangat bisa sekali ya kan. Bagaimana nanti proyek penyusunan SPT tahunan badan gitu kan. Nah, SPT tahunan OP. Saya menunggu justru yang seperti itu. Bisa kita adakan proyek bersama, bisa apakah mahasiswa itu yang datang ke kantor saya gitu kan, atau kita yang kerjakan sama-sama di kelas ini. Jadi kita bisa langsung mencontohkan proses penyusunan SPT badan itu dari awal sampai selesai, sampai terlapor. Nah, proyek bersama bisa dilakukan menurut saya di periode bulan itu, Januari sampai April. Kalau di kami ya, kalau perbankan saya nggak tahu ini. Itu padat sekali. Dan tepat kalau mau pas di periode tersebut.
Bahkan itu bisa bukan hanya menambah ilmu ya, bisa menambah penghasilan ya kan? Proyek bersamanya bisa menambah penghasilan. Betul. Laporan keuangan juga bisa dibuat seperti itu. Tadi di depan saya sampaikan, kita punya data, kita punya klien, ketika dikerjakan sama-sama prosesnya lebih cepat ya kan? Betul. Dan mahasiswa bisa memulai dari awal tuh, dari data pertama sampai dia final, bahkan nanti kita analisa dampak dari laporan keuangan ini untuk perpajakannya seperti apa gitu kan. Itu utuh jadinya pemahamannya. Jadi dunia di kampus tidak bisa kita tinggalkan karena memang teori harus dijalankan kan proses perkuliahan. Tapi kalau ada mau proyek bersama mengarah ke sana, menurut saya siap. Tinggal nanti mahasiswa atau dosen-dosen di sini mendukung, kita kerjakan. Jadi program kerja bersama antara dunia industri sama kampus penting banget ya Pak. Penting sekali. Jadi, khususnya implikasinya itu dalam prakteknya ya. Jadi para mahasiswa tuh nanti pas magang tuh mereka tuh nggak cuma linglung gitu kan, mereka tuh juga dapat tahulah ilmunya, tahulah gimana cara prakteknya khususnya dalam bank sama pajak. Kalau seperti itu. Sekarang ternyata industri itu ternyata kita belajarnya tuh nggak cuma satu teoritis juga ya Pak. Jadi belajarnya itu banyak banget ya. Jadi dari kampus ternyata di dunia kerja itu ternyata penting banget ya Pak, khususnya magang, PKL. Betul. Benar banget. Gimana Mbak Mary? Ada tambahannya? Nggak ada sih, mungkin gitu aja. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya Mbak Mary. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau lagi ngomong soal skripsi nih, kan banyak tuh mahasiswa akhir tuh yang pasti bingung judul apa ya yang relevan banget sama yang Pasti. Benar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana sih peran industri ini bisa membantu para mahasiswa tingkat akhir agar skripsinya ini nggak cuma jadi tugas akademis, tapi juga punya nilai guna di lapangan gitu Pak? Iya, betul. Ya, kalau dari ini saya justru menunggu yang mahasiswa mau ngambil case aktual gitu kan. Karena kalau di pajak banyak kasus ya, karena saat ini kantor pajak kan ada menerbitkan SP2DK. Jadi tugasnya AR itu mengevaluasi bagaimana pelaporan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Betul. Nah, salah satu metodenya itu mengeluarkan surat SP2DK menanyakan kenapa ini omsetnya selisih antara SPT PPN dengan laporan keuangan gitu kan. Betul. Kenapa biaya gaji menurut laporan keuangan selisih dengan SPT pasal 21 dan bla bla banyak sekali. Nah, itu kalau diangkat jadi skripsi menarik. Tapi saran saya nanti bukan kuanti ya, ambil yang kuali aja, kualitatif. Jadi datanya terbatas, fokus, nanti kesimpulannya mengarah pada permasalahan tersebut dan ini bisa dijadikan ini nanti betul jadikan judul dan berguna untuk wajib pajak. Karena nanti pasti permasalahan mereka kurang lebih sama antara wajib pajak satu dengan yang lain itu berkisar di situ. Selisih antara tadi omsetnya, biaya gaji, biaya jasa, kemudian penyusutannya, dan itu menarik. Ambil satu tema aja, selisih di omset, gitu kan, itu digali. Kenapa penyebabnya gitu kan? Kenapa PPN seperti itu? Kenapa laporan keuangan seperti ini? Biaya gaji itu temanya udah banyak sekali ya. Tapi pendekatan kuali ya itu lebih nanti sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau sedang solusi lah. Jadi skripsinya itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi nanti bermanfaat untuk wajib pajak gitu. Gitu. Jadi yang baca itu nanti tahu juga ya Pak implikasinya. Betul. Jadi mereka tuh ternyata tuh dalam dunia industri khususnya pajak, case-case-nya tuh ternyata nggak cuma satu, baik banget gitu ya. Kayak tadi ada biaya gaji gitu ya, penyusutannya. Betul. Gitu, baik banget. Kalau misalkan dalam dunia perbankan kira-kira gimana Pak? Nah, benar. Nah, jadi gini. Nah, jadi kalau untuk dunia perbankan, ya itu sebenarnya kalau untuk topik skripsi ya, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Yoyo. Sebenarnya kalau kita itu menunggu, sangat-sangat menunggu kalau mahasiswa itu mau ngambil studi kasus. Kenapa? Itu yang paling simpel banget. Pertama adalah dari sisi mahasiswanya bisa ikut ibaratnya ngerasain di lapangan. Nah, terus topiknya bagian apa sih? Nah, kalau untuk di dunia perbankan, saya itu lebih menyarankan di sisi kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena kalau untuk perbankan,
mungkin ini kita bisa sedikit kolaborasi sama yang namanya dunia manajemen. Nah, kalau untuk skripsi sendiri kita biasanya pasti fokusnya kedua. Biasanya kita menyarankan manajemen pemasaran ataupun manajemen SDM. Kenapa? Dua-dua ini bisa dikolaborasikan di dunia perbankan. Pemasaran, contohnya kayak gimana? Kita paling simpel aja kualitas pelayanan. Nah, itu kan yang benar-benar paling disorot. Pelayanan di bank BUMN sama di bank swasta pasti kita tahu perbedaan kayak gitu kan. Di bank BUMN sendiri, bank BUMN yang ada di pusat kota sama di daerah kilo itu kan pasti juga ada perbedaan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi bahan nih buat kita bisa cari tahu kenapa sih ada sedikit perbedaan tersebut. Nah, itu dari segi kualitas pelayanan kayak tadi manajemen pemasaran. Kalau SDM-nya kayak gimana? Paling simpel karyawan kayak gitu kan. Gimana caranya karyawan di dunia perbankan itu turnovernya gimana? Apakah besar atau kecil? Nah, kalau turnovernya itu tinggi, kira-kira apa sih yang jadi masalah? Apakah mungkin nih orang dulu ngomong kalau kerja di bank gajinya gede-gede? Bener nggak sih? Nah, di situ kan sebenarnya kita bisa tahu. Oh, ternyata gaji emang besar, tapi diiringin sama tingkat beban kerja yang juga tinggi. Nah, dari situ kan kita juga berkolaborasi kan. Ditambah lagi dari sini kita juga mengimplementasikan salah satu mata kuliah yaitu statistik, ya kan. Jadi kita bisa kolaborasiin lagi kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk masalah topik skripsi itu banyak banget. Nah, tinggal sebenarnya paling gampang seperti tadi Pak Yogi sampaikan, kita tahu dulu kasus apa sih yang pengen kita tarik. Nah, paling simpel biasanya ketika teman-teman mahasiswa itu magang. Ketika magang dia ngerasain nih, ketika magang di bank dia ngerasain, oh ternyata kayak ini ada masalah nih di sisi SDM-nya. Oh, ini ada masalah nih dari segi pelayanannya. Itulah yang dia mulai ibaratnya gali lagi, betul, dijadiin sebagai latar belakang masalah. Terus sama-sama kita cariin kira-kira indikator apa sih yang mempengaruhi masalah tadi, kira-kira solusinya gimana. Nah, dari situ pasti nanti bisa dapat topik skripsi yang bagus, bermanfaat juga bagi kampus maupun bagi perusahaan atau industrinya. Itu sih peran pentingnya. Jadi keren banget ya Pak. Jadi kalau misalkan skripsi itu selain di kampus juga ternyata industri itu juga perannya penting banget ya. Betul. Khususnya dalam vokasi ini, apalagi perbankan itu prakteknya sama pajak itu baik banget ya. Betul. Oke, keren. Siap lagi Pak untuk pertanyaan selanjutnya? Siap. Kan kita kan anak-anak ini kan gender-gendernya aktifnya kan dalam soft skill kan ya Pak ya. Dalam himpunan juga mereka kan selain soft skill sama hard skillnya, mereka juga pengen implikasikan kayak anak yang mereka tuh dalam dunia kerja. Nah, pertanyaan itu menurut Bapak seberapa penting sih soft skill tuh buat mahasiswa sama buat dunia kerja itu pentingnya tuh apa kira-kira? Itu kira-kira gimana ya jawabannya? Ya, Silakan. Boleh. Iya, soft skill ya. Iya, betul. Iya, soft skill ini sangat mendukung keberhasilan teman-teman berkarir nantinya ya. Memang bisa diasah di kampus. Hari ini teman-teman membuat acara HMJ ini kan salah satu mengasah soft skill ya kan? Dan teman-teman juga bisa mengembangkan, nanti kan libatkan dosen industri yang memang ahli di bidang itu, public speaking, problem solver gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengambil tema itu dan buat pelatihan terkait itu ya. Oh iya. Kalau saya pribadi bukan ke arah situ ininya, bukan public speaking, tapi lebih ke teknis accounting dan perpajakan. Jadi teman-teman harus bisa cari orang yang untuk itu. HMJ buat acara gitu kan, buat pelatihan untuk mereka-mereka yang mau lulus atau bahkan yang awal gitu juga. Kemudian tadi yang proses magang itu juga melatih soft skill juga ya, karena di situ nanti teman-teman akan dibenturkan dengan permasalahan fakta di lapangan itu begini ya kan, bagaimana kita bersikap gitu kan, bagaimana attitude kita itu menentukan keberhasilan. Dan biasanya itu nggak didapatkan di kampus ya kan, kita akan bertemu dengan konsumen langsung, karakternya seperti ini gitu kan. Nah, seperti itu memang kalau di level kampus bisa juga dengan pelatihan ya. Tapi kalau kami paling hanya bisa mendorong, memberikan motivasi pada saat perkuliahan, sikap yang seperti ini yang dibutuhkan gitu kan. Tapi mau lebih fokus, saran saya pribadi ya nanti ambil yang expert di bidang itu buat pelatihan ya. Itu menjadi program kerjanya HMJ lah nanti ya. Bisa lebih.
mengarah ke sana. Jadi difokuskannya untuk sekarang tuh kayak pelatihan sama workshop kayak gini ya. Iya, Untuk pelatihan. Jadi itu para mahasiswa tuh selain teorisnya dapat, prakteknya dapat, terus tuh pas implikasinya di dalam dunia kerja, mereka juga bisa. Gitu. Betul. Kira-kira banget. Makasih lah Pak sarannya. Bisa jadi proker tuh buat saya. Nah, betul. Kalau misalkan dari Pak Indra gimana ya buat soft skill-nya khususnya dalam dunia perbankan? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk dunia perbankan sebenarnya soft skill yang paling utama ya, yang benar-benar kita sebenarnya harapkan dari para generasi muda khususnya mahasiswa itu apa sih? Sebenarnya udah di-spill juga sama Pak Yoyo, yaitu adalah gimana cara kita public speaking. Nah, public speaking ini akan erat hubungannya sama komunikasi. Kenapa? Karena kalau dalam dunia perbankan kita komunikasi itu sangat penting karena ini kita menyangkut yang namanya pelayanan, ya kan? Gimana caranya nanti ibaratnya para pihak tim service atau teller CS gimana caranya dia komunikasi terhadap nasabah. Ya, kalau kita mau punya komunikasi yang baik, komunikasi yang ramah, pasti dari nasabah itu akan ngerasa puas, ya kan? Nah, selain dari sisi komunikasi tadi terhadap nasabah, komunikasi terhadap rekan kerja juga dibutuhkan. Kenapa? Kita kan nanti di dunia pekerjaan itu nggak hanya kita bekerja sendiri, pasti kita akan berkolaborasi sama rekan-rekan dari divisi lain. Nah, ketika kita punya public speaking yang bagus, komunikasi yang ibaratnya mudah dipahamin oleh rekan-rekan kita, pasti kita di dunia pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Nah, kebanyakan di sini mungkin kebanyakan mahasiswa itu masih agak malu-malu ya. Minimal simpelnya gini aja. Buat nanya aja kita masih takut-takut. Padahal ada pepatah kan malu bertanya sesat di jalan kan. Akhirnya apa? Gara-gara malu bertanya sesat semua kan. Itu dia kan. Nah, makanya sebenarnya paling simpel adalah coba kita mulai berbicara. Nah, sebenarnya kalau kita berhubungan sama proker HMJ mungkin itu bisa. Jadi salah satunya apa? Dengan kita bikin yang namanya suatu proker yang berhubungan sama komunikasi. Kayak gini, adain talk show sering-sering, gantian nanti siapa yang ngomong, ya kan? Atau mungkin nanti dari mahasiswa mulai aktif untuk bertanya. Kenapa? Karena kadang pun kita kalau sebagai dosen industri ya, ketika kita di dalam kelas pun terkadang ada mahasiswa yang juga masih malu-malu buat bertanya. Padahal di situ sebagai ajang buat dia bisa ngelatih nih, buat dia bertanya, melatih dia komunikasi. Karena kita juga selalu ibaratnya ngasih tahu ke temen ke mahasiswa, jangan pernah takut salah untuk bertanya, karena nggak ada pertanyaan yang salah, yang ada itu jawaban yang salah. Nah, kalau jawaban yang salah berarti yang salah siapa? Ya dosennya. Itu dia kan. Jadi sebenarnya kalau di mahasiswa nggak ada yang salah, ya karena nggak ada pertanyaan yang salah. Jadi komunikasi public speaking itu yang harus benar-benar kita tanamkan sejak dini. Itu sih. Keren sih. Jadi soft skill itu ternyata dari dini atau dari awal-awal mahasiswa baru itu benar-benar ditekankan ya. Betul. Jadi pelatihan itu sebenarnya pelatihan itu dari mulai bertanya. Betul. Jangan malu tanya-tanya teman-teman. Nah, Desain industri kan. Ini pasti bapak-bapak ini juga pasti pahamnya banyak. Jadi dari kalian tuh bertanya itu sangat dianjurkan, sangat diperbolehkan. Karena nanti kan kita juga magang, jadi biar di magang, di PKL dan masuk dunia kerja, bertanya itu sangat penting, gitu ya Mbak. iya. Mungkin Erin ada pertanyaan lagi? Memang iya bener ya, kalau mahasiswa emang paling Iya, bener banget. takut-takut tuh udah bertanya. Iya. Ya, mahasiswa juga kadang takut bertanya tuh bukan karena dia tuh biar bingung. Mau tanya apa ya? ya? Tanya apa ya? Sebenarnya nggak memang bingung, cuman bingung juga. Tanya apa ya? Penting itu ya gitu. Dan mulai aja paling mudanya sih memang berlatih sendiri depan cermin itu. Nah, ya. Jadi sekarang budayakan untuk bertanya, bener banget ya sekarang. Mungkin Erin pertanyaan selanjutnya. Oke, langsung aja ke selanjutnya. Sebenarnya nih Pak, apa sih motivasi utama industri itu ikut aktif dalam dunia kampus? Dan menurut Bapak ini gimana sih seharusnya respon kampus dalam menyikapi hal itu? Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau motivasinya mungkin tadi udah kita sampaikan di awal juga ya sama Pak Yoyo juga dengan berdasarkan data. Nah, dari segi literasi keuangan sendiri kan sekarang secara data BI pun kita masih minim. Dan sedangkan kita di sini adalah pelaku industri nih, yang ibaratnya benar-benar ngerasain. Otomatis apa kita benar-benar butuh yang namanya perbaikan.
Nah, cara perbaikannya itu apa? Dengan adanya kampus mewadahin mahasiswa perpajakan maupun perbankan keuangan digital, kita di sini mengapresiasi, wah ada peluang nih. Makanya kita harapannya kolaborasi ini nggak hanya ibaratnya terjalin di awal doang, tapi kita terus adanya komunikasi terus. Kayak tadi dengan membentuk RPS bersama, habis RPS terbentuk kita ngelakuin evaluasi bersama. Harapannya apa? Kolaborasi ini tetap terus berjalan. Akhirnya apa? Yang tadi literasi keuangan itu minim, sekarang sudah mulai meningkat. Kayak gitu kan. Nah, itu yang benar-benar motivasi kita sih untuk perbaikan literasi keuangan di Indonesia. Itu sih. Jadi dalam khususnya perbankan juga penting banget ya ternyata. Betul. Jadi kayak kolaborasi motivasinya itu kesalahan nyatanya itu harus diimplikasikan juga. Iya. Kalau misalkan dalam kan sudah dijelaskan sama Pak Indra ya Pak Yo, dalam dunia khususnya perbankan. Kalau misalkan dalam sudut pandang pajak kira-kira gimana ya? Iya, motivasi. Ada yang pertama itu kalau saya lihat, kan saya ini dari asosiasi ya, dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi salah satu motivasi saya memang saya ingin mengenalkan ada loh profesi konsultan pajak itu. Karena teman-teman pas di kelas itu sempat saya pancing mau jadi apa gitu kan, rata-rata petugas pajak atau pegawai negeri sipil gitu. Padahal ternyata ada sektor swasta itu ada konsultan pajak. Jadi nanti ada ujian sertifikasi konsultan pajak, teman-teman secara resmi bisa mendampingi wajib pajak. Jadi sebuah profesi juga. Kemudian kalau di akuntansi kan ada akuntan ya kan. Betul. Kemudian ada auditor. Jadi nanti coba kita sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dengan jurusan yang kalian ambil di spesialisasi akuntansi perpajakan misalkan gitu kan. Ada banyak profesi yang bisa ditekuni di situ. Kemudian yang kedua, kita juga bisa, kalau kami di industri SDM, salah satu motivasinya itu, karena kita di industri itu butuh SDM gitu kan. Terus terang kita butuh SDM. Kalau kami mengenal Anda lebih cepat gitu kan, kita berinteraksi lebih dahulu, nah nanti kita bisa kerjasama. Siapa tahu nanti bisa terlibat dengan pekerjaan kami gitu kan. Nah terus terang salah satu motivasinya adalah SDM. Nah SDM yang berkualitas itu ada di kampus ya kan. Jadi kami tidak perlu mencari di dunia kerja di luar, tapi kami sudah melatihnya di kampus. Nanti kalau mau terlibat, mau direkrut, mau incas, ayo gitu kan. Jadi sudah ini. Dan yang terakhir sih tentunya kan ini ilmu ya. Kalau ilmu yang bermanfaat itu kan akan senantiasa ada nanti. Maksudnya bahkan kita meninggal sekalipun, kalau kami mengajarkan kebaikan nanti kalian ajarkan ke orang lain, nah kami dapat juga ya. Jadi motivasi juga gitu ya. Jadi tetap dari Bapak nih ilmu tuh walaupun dari pengguna mudah meninggal itu ya tetap dijalankan. Jadi biasanya tuh ilmu itu tetap mengalir gitu ya. Betul ya. Ilmu yang bermanfaat. Jadi dalam tadi khususnya perpajakan motivasinya itu dalam SDM-nya. Jadi kolaborasi dalam SDM khususnya sumber daya manusianya, khususnya dalam vokasi dan mahasiswa ini, saat itu berperan penting gitu ya dalam motivasi dunia pekerjaan khususnya di pajak dan perbankan. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Ya, kami industri membutuhkan SDM, kampus membutuhkan bagaimana alumninya terberdayakan. Betul. Bisa jadi gitu. penting banget ya khusus SDM itu ya Pak. Betul. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pesan-pesan nih Pak yang bisa diambil atau dikasih kepada sobi-sobi atau inovator agar mereka tuh biasanya lebih aktif dalam mengambil peluang khususnya dalam kolaborasi dalam dunia industri. Itu kira-kira pesannya apa aja sih Pak? Mungkin dari pajak atau perbankan kan beda-beda pandangannya. Betul. Ini boleh disebutkan apa aja gitu. Mungkin dari pajak dulu buat. Iya, jadi memang teman-teman harus berani, artinya action ya kan, ambil kesempatan yang ada, berani mengambil peluang yang ada tadi. Tapi ketika kita sebelum mengambil peluang tadi, sebelum kita action, tentunya kita harus menguasai ya. Teman-teman kan di sini selama 4 tahun itu dilatih. Contohnya kalau yang saya ajar adalah akuntansi perpajakan. Jadi basically-nya teman-teman di accounting pajak itu kan diasah dari semester 1 sampai semester 8 itu kan. Nah ini artinya secara basic keilmuan harus dipelajari dengan baik.
kesempatan di kampus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ternyata di dunia luar, industri membutuhkan kemampuan bahasa kalian itu penting. Jadi ada orang yang jago teknik ya kan, tapi kemampuan skill bahasanya kurang. Bisa jadi yang jadi leader nanti yang bahasanya bagus gitu kan. Jadi teman-teman harus punya basicnya bagus gitu kan, bahasanya itu juga bagus, dan tentunya penguasaan teknologi tadi. Betul. Ya, penguasaan teknologi itu sangat penting. Dan yang kami alami di dunia industri, kalau mahasiswa itu sakit-sakitan itu sering izin ya kan, atau karyawan yang sakit-sakitan sering izin. Nah maka kalian harus rajin olahraga tuh dari sekarang ya, supaya secara basicnya bagus, bahasanya juga bagus gitu kan, kemudian kesehatannya bagus, dan pemahaman agama masing-masing juga bagus. Karena ilmu yang kalian pelajari nanti kan akan diamalkan tadi seperti itu. Ya ketika itu udah dimiliki, ada kesempatan sambar ya, ambil ya kan. Jadi harus seperti itu. Bahkan ketika kalian sudah bagus di skill tadi dan seterusnya, tawarkan diri kalian ke industri. Pak, saya bisa seperti ini gitu kan. Bagaimana kalau saya membantu di industri Bapak? Nah itu bagus juga. Sama-sama saling Iya bertemu, betul. Kalian percaya diri karena memang sudah siap tadi kan. Sudah siap. Disiapkan selama 4 tahun itu untuk pokoknya pisaunya udah tajam lah. Ketika udah lulus udah siap tempur gitu. Betul. Mungkin Pak Indra ada tanggapannya? Ya, terima kasih. Nah, mungkin pesan buat generasi muda ya, yang dalam artian kita juga bisa tahu lah, ibaratnya kalau di dunia perbankan kita itu udah menyediakan wadah, ibaratnya buat teman-teman generasi muda untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka sudah dapatkan di dunia perkuliahan kayak gitu ya. Tinggal gimana caranya kalian mantepin diri nih kayak gitu. Buanglah pikiran dalam artian aduh kerja di bank gaji kecil, kerja di bank cuman kerja jadi teller sama CS. Seperti tadi saya sampaikan, bank itu juga kayak perusahaan. Kita punya beberapa divisi, kita punya beberapa bagian yang kalian tuh bisa masuk tergantung dari passion kalian. Nah sekarang kalian bener-bener harus bisa mengenal passion kalian tuh dari sekarang. Kalian tuh udah punya poin bagus apa? Kalian adalah lulusan perbankan dan keuangan digital, udah ada label banknya nih. Jadi ketika kalian mau masuk bank, kalian tuh nggak usah takut, pasti kita akan memprioritaskan kalian. Kenapa? Secara teori pasti kalian sudah dapat, apalagi kalian vokasi nih, harapannya apa? Secara praktek pun kalian juga udah dapat pembekalan. Nah tinggal kalian itu mau ambil atau enggak. Nah terkadang kan di sini banyak mahasiswa yang tidak melihat dari situ. Nah dia takut, aduh kerja di bank kayak gini. Padahal kalian tuh udah punya nih, ibaratnya wadah untuk kalian gak perlu jadi pengangguran. Nah tinggal gimana caranya kalian, seperti tadi Pak Yoyo udah sampaikan, kalian asah terus kemampuan kalian, teori kalian asah terus ya. Habis itu kalian tinggal aplikasikan nanti di dunia pekerjaan. Itu dia ya. Jadi buat teman-teman generasi muda khususnya di perbankan dan keuangan digital, ambil peluang ya, karena kita udah nyiapin wadah, jangan sampai diambil oleh orang lain. Itu aja sih. Oh jadi menurut Bapak ya sama Bapak Indra, action sama terus berlatih itu benar-benar penting ya pada pekerjaan. Jadi tuh kita tuh teori itu sebenarnya penting, ternyata juga dalam praktek yang lebih penting juga. Betul. Jadi teori sama praktik harus diimbangi. Betul. Jalan. Kalau dalam dua goyangan itu harus jalan semuanya. Oke, langsung lanjut lagi. Kan kemarin nih kita udah buka sesi pertanyaan nih Pak di Instagram kita. Oke. Nah, kita mau ngambil 3 pertanyaan nih. Nah, langsung aja pertanyaan pertama. Ini nggak mau disebutin namanya. Jadi kita pakainya si rahasia ya. Si rahasia. Oke. Jadi si rahasia ini nanya, satu pesan penting untuk mahasiswa yang merasa kehilangan arah dalam studi perbankan maupun akuntansi perpajakan. Mungkin bisa dari Pak Yoyo? Iya mungkin boleh Pak ditanggapi. Kehilangan arah ya. Ya tadi saya kembali ke yang saya sampaikan di kesimpulan tadi. Pertama, kalau kita merasa kehilangan arah, kita kembali ingat kita masuk di Poltek Keba ini apa? Ketika kita sudah memutuskan, katakanlah jurusan yang diambil itu adalah akuntansi perpajakan, jangan merasa salah ambil jurusan ya kan. Kita sudah fokus
jadilah teman-teman yang benar-benar nanti ahli di bidang itu gitu. Nanti akan menemukan jalannya sendiri. Kita fokus dan menjadi ahli di bidang yang sudah kita pilih tadi, sehingga nanti tidak kehilangan arah lagi. Dengan begitu nanti teman-teman akan semangat kembali, basically-nya itu diasah lagi. Oke, berarti saya selama 4 tahun ini mengasah kemampuan accounting dan perpajakan saya. Kemudian nanti ketika saya keluar dari sini, saya bisa menjadi ahli di bidang itu, mau dikembangkan lagi bisa gitu kan. Dan yakinlah dengan skill yang kalian miliki itu udah menjadi bekal hidup, udah cukup gitu kan. Bahkan nanti bisa membuka lapangan pekerjaan dengan skill tadi. Karena ilmu kan, ilmu yang bermanfaat tadi, kemudian dengan ilmu tadi teman-teman bisa mendapatkan yang lain. Betul. Dari sisi Bapak Yoyo. Kalau Bapak ya, boleh Bapak? Oke, ini kayaknya pasti terkadang pertanyaan ini sering saya tanyakan untuk mahasiswa baru juga ya. Kadang baru masuk aja udah ngerasa udah salah jurusan ya. Mungkin kalau saya sih ibaratnya gini, kan ibaratnya terkadang kalau kayak kita ini ada posisi yang namanya sudah ibaratnya nasi udah jadi bubur ya. Ibaratnya kita mau keluar juga sayang udah terlanjur masuk. Kalau saya sih selalu ngasih motivasi buat teman-teman yang ngerasa hilang arah. Intinya adalah ambil sisi positif. Nah, apalagi kan para Gen Z ini kan suka positive vibes ya. Nah, sebenarnya tekanin itu aja. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu, memang terkadang nggak semua sesuai apa yang kita rencanakan, tapi kita ambil dari sisi positif aja. Kayak dunia perbankan ambil sisi positifnya apa yang tadi saya sampaikan. Kalian kalau mau keluar atau kalian lulus, kalian udah nggak usah pusing nyari pekerjaan di mana, tinggal kalian masukin CV kalian ke bank, insya Allah kalau ilmu kalian emang udah mantap pasti diterima. Kayak gitu. Yang kedua, kalau di dunia perkuliahan, kalian enak nih masuk Poltek Bapa, paket dari semester 1 sampai akhir itu udah ada, kalian nggak perlu pusing, tinggal jalanin aja lah, positif aja. Beda kalau kalian di perguruan tinggi lainnya, kadang kalian baru semester 3 udah bingung ngambil mata kuliah apa ya, nanti habis itu lanjut, aduh kayaknya saya ngambil salah mata kuliah. Nah, kalian lihat aja dari sisi positifnya. Nah, terkadang orang yang akhirnya nggak berani melangkah itu karena dia udah negatif thinking terus. Jadi solusinya gimana? Berpikir positif. Nah, cara kita tetap terus positif gimana? Jangan lupa ibadahnya. Nah, itu dia sih. Mungkin itu pesan saya buat teman-teman yang udah ngerasa hilang arah. Positif thinking aja. Ya. Itu dia. Iya, filosofis banyak jalan menuju Roma. Nah, Jangan pusing dulu. Jadi pentingnya evaluasi diri serta berpositif thinking ya, serta tahu tujuan dari awal ya Pak, bahwasanya kita tuh masuk dunia kampus, kita tuh tujuan itu apa, serta bahwasanya dunia kampus ini selain teoritisnya, kita tuh juga tahu bahwasanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu juga penting dalam dunia pekerjaan. Jadi selalu ingat bahwasanya kita tuh harus punya visi misi atau tujuan, serta kita selalu berpositif thinking, gitu ya teman-teman. Kita maksud ke pertanyaan selanjutnya Pak, bahwasanya apa sih bukti nyata kalau misalkan kampus dan industri itu sudah ngelakuin kerjasama? Serta mahasiswa baru itu apakah boleh ngikutin bahwasanya kerjasama tersebut? Kira-kira apa ya Pak? Ya, yang nyatanya sebenarnya program magang itu bukti nyata ya. ya, Kemudian kami industri terlibat mengajar itu bukti nyata juga. Jadi bisa dimaksimalkan ketika proses magang, baik itu di perbankan maupun seperti kami di kantor konsultan pajak, itu bisa dimaksimalkan ininya peluang tersebut lah, seperti itu. Jadi program magang sama mengajar ini kan kita dilibatkan dalam mengajar kan Ya. Poltek Bas sudah membuka diri ya kan, artinya memberi kesempatan kepada mahasiswa, ada dosen industri, dan tadi memang pas di perkuliahan itu harus lebih aktif bertanya. Kami justru menunggu pertanyaan di pas perkuliahan itu, tapi kadang-kadang mahasiswa agak malu-malu, tadi memang takut atau bingung apa yang mau ditanyakan, tadi kan paksa aja bertanya. Nanti dengan pancingan itu nanti dosen akan menjelaskan lebih luas kan. Tidak mesti pertanyaan yang bagus ya kan? betul. Tapi keberanian kalian mengangkat tangan itu udah dihargai. Jadi salah satu bukti nyatanya dari program magang sama kerjasama tadi. Betul ya. Oke, bagus.
Kalau misalkan dalam perbankan kira-kira gimana? Oke, kalau dalam dunia perbankan mungkin buat nambahin lagi, mungkin ini juga salah satu mungkin bisa juga kan HMJ kan salah satu panjang tangannya ini ya kampus ya. Nah mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku industri juga bisa menjadi bukti nyata juga ya. Kayak ini nih, ini salah satu bukti nyatanya. Kenapa? Dari sini nih kami para pelaku industri jadi bisa sharing ilmu-ilmu apa sih yang sebenarnya dapat dibekali oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin nanti kedepannya mungkin kita bisa ngadain workshop. Workshop kayak tadi pelatihan terkait SPT ya kan, yang harapannya di situ itu pesertanya adalah benar-benar mahasiswa dan harapannya mahasiswa itu juga aktif. Nah dari segi perbankan apa? Kita benar-benar mendalami yang namanya literasi keuangan ya, dalam artian gimana sih cara mengedukasi nasabah untuk giat menabung, gimana sih caranya kita mulai ibaratnya mengatur keuangan, kira-kira kita investasi yang bagus itu investasi apa kayak gitu kan. Nah dari sini kan akhirnya apa, dari teman-teman mahasiswa jadi mulai tahu nih, oh saya itu harus kayak gini, oh saya kayak gini, dan dia juga ngerasa apa yang dia lakukan itu tepat karena dia benar-benar dapat itu dari pelaku industri. Nah jadi harapannya gak hanya tadi soal apa pembelajaran, kolaborasi, tapi mungkin dengan adanya nanti ke depannya workshop atau mungkin kita ada sharing session kayak gini, ini juga salah satu bukti nyata dari pihak kampus dan industri itu kita bisa berkolaborasi. Itu Keren. Kalau udah ada ternyata penting banget ya Pak. betul. Oke, toh pertanyaan ketiga ini. Ini sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini sama nomor tuh kayak hampir mirip-mirip. Hampir mirip, ya. Riset. Gimana sih caranya mengatasi perasaan salah jurusan dan gimana cara yang tepat kalau kita nih harus menerima jurusan yang tidak kita inginkan itu? Agak menghela nafas ya. Mungkin kalau saya ibaratnya salah satu dosen industri di dunia PKD ya, mungkin kalau dari saya paling saya dengan cara ngasih motivasi yang pertama peluang kerja ya, peluang kerja. Kenapa? Karena harapannya apa sih mahasiswa ngikutin 4 tahun perkuliahan, harapannya habis lulus dia bisa bekerja kan. Berarti kita kasih tahu nih peluang pekerja di PKD itu apa aja sih. Nah terus setelah kita kasih tahu peluang kerja, poin berikutnya apa, kondisi di dunia pekerjaan itu kayak gimana sih. Kan kita tahunya serem-serem doang kan, aduh beban kerjanya tinggi, akhirnya generasi sekarang mikirin yang apa namanya mental health ya. Nah akhirnya apa, dengan kita adain sharing session kayak gini, harapannya apa, kita tahu wah ternyata dunia pekerjaan itu nggak hanya beban kerjanya tinggi tapi seru juga kok. Akhirnya apa, mahasiswa mulai mengurangi yang rasanya dia ngerasa salah jurusan. Oh ternyata seru juga kok nanti saya lulus masuk di dunia perbankan. Sama terakhir adalah dengan dia tadi itu magang, harapannya apa, dia mulai ngelirik nih, sebenarnya kita bekerja buat apa sih, buat gaji kan, salary kan. Akhirnya dia tahu, wah ternyata kerja di konsultan pajak, kerja di perbankan ternyata gajinya nggak kecil loh, lumayan juga loh. Nah dengan kita mengedukasi kayak gitu, dengan kita memberikan informasi kayak gitu, harapannya itu meminimalisir dia ngerasa salah jurusan. Nah yang jadi problem apa, kalian belum merasakan itu. Nah makanya kalian harus ikutin step by step, nanti kalian pasti akan tahu loh ternyata oh kerja di dunia perbankan ternyata gajinya lumayan loh, wah insentifnya ternyata besar juga loh. Nah itu yang nanti akhirnya kalian mulai meminimalisir ngerasain salah jurusan. Itu sih kalau dari sisi saya. Ini dari Pak ya. Ya udah cukup jelas tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Indra tadi. Ketika kita punya perasaan salah jurusan, kan pilihannya kita mau maju atau mundur nih. Ya, kalau kita mau maju, udah kita kuasai bidang kita. Kemudian tadi ditanyakan aja kepada dosen-dosen industri apa sih peluang kerja di bidang ini gitu kan. Kemudian perasaan salah jurusan tadi mungkin karena kita minim informasi tadi ya. Kalau kita menggali, coba digali, kita ibaratnya start dari nol ya kan, kita gali apa sih akuntansi perpajakan, bidang apa yang bisa kita geluti gitu kan, kemudian nanti karir apa yang bisa saya perjuangkan di situ, kemudian terus dikuasai sampai kita menjadi ahli dan kita bisa menghasilkan di situ, bahkan bisa berkontribusi lebih gitu kan. Ingat orang tua kita yang katakanlah menguliahkan di sini ya kan,
motivasi kita, orang tua, keluarga, dan kita ingin menjadi anak yang bermanfaat untuk mereka, karena mereka bekerja banting tulang itu untuk kalian gitu kan. Kalau ternyata saya kuliah di sini merasa salah jurusan, kemudian nanti tidak produktif, itu lihatlah wajah mereka ya kan, sayang sekali itu kan. Jadi yang pertama buang itu perasaan salah jurusan, mulai detik ini, sejak kalian ini udah jangan ada lagi perasaan salah jurusan. Kita fokus saja, bismillah, melangkah, pasti akan terbuka peluang-peluang yang lain. Dengan kalian menguasai, sharing dengan dosen-dosen industri, dengan dosen-dosen di sini, teman-teman di sini, nanti ditambah magang, diperbanyak prakteknya, sehingga kalian lupa dengan perasaan itu ya kan, karena sudah ahli di bidang kalian tadi, seperti itu, sehingga bisa lebih produktif nantinya. Jadi sebelum mencari tahu tentang jurusannya harus kayak mencari tahu dosennya jurusannya di bidang apa gitu ya. Apa kalau misalkan sudah masuk, jadi motivasi dari dosen itu penting juga ya Pak, buat ngingetin dosennya salah jurusan itu sebenarnya nggak terlalu salah juga, yang penting dijalanin aja pasti dapat ilmu juga. Oke. Nah ternyata pertanyaan-pertanyaannya udah habis teman-teman. Sudah Pak tadi pertanyaan-pertanyaannya dari Sofis. Mantap. Nah ternyata sebelum kita tutup ada nggak sih Pak pesan atau kesan buat podcast ini, khususnya ngundang para dosen industri, kira-kira ada nggak Pak? Mungkin dari Pak Indra atau Pak Yoyo mungkin ada salah satu pesan atau kesannya buat podcast ini. Ada Pak? Boleh Silahkan Pak Indra. Ya, kalau saya sih, saya sangat mengapresiasi banget ya dengan adanya podcast ini, karena ini tuh bisa jadi dalam artian bentuk ini juga cara kita buat biar mahasiswa itu ketika nonton ini, wah dia meng-open mind-nya dia ya. Jadi yang awalnya dia ngerasa tadi salah jurusan, ngerasa aduh kayaknya saya bakal susah nih, akhirnya ketika dia tahu oh ternyata peluang di industri itu kayak gini ya, wah ternyata di industri itu ada enaknya ya, akhirnya apa, mereka itu ngerasa open mind lagi. Nah jadi dengan adanya ini harapannya nggak berhenti di sini, materinya pun, temanya pun nggak hanya di sini karena luas banget ya. Dari sisi akuntansi perpajakan pasti luas banget, dari sisi PKD juga luas banget. Harapannya bisa diadain, kalau bisa mungkin sebulan sekali kah, kayak gitu kan. Atau mungkin nanti jadinya kita dari industri juga jadi bisa ini juga, siapa tahu tiap bulan ada kolaborasi juga kan, nggak hanya dari dosen industri, tapi mungkin kita bisa datangi dari pelakunya langsung ya kan, dari pihak industrinya langsung. Itu dia sih. Kalau Bapak ya gimana Pak? Ya, ini kegiatan yang sangat positif ya. Jadi saya sebagai ini menyarankan kalau memang mahasiswa itu wajib memilih paling tidak satu organisasi di kampus. Nah kalian sudah memilih HMJ nih ya kan, himpunan mahasiswa jurusan, udah tepat sekali ya kan, karena di sini dilatih supaya nanti teman-teman bisa bidang kalian diasah di sini, bisa berteman, berorganisasi, kenal dengan pembicara, kenal dengan dosen kan. Ketika kita berorganisasi mudah kan komunikasi dengan dosen kan, nanti pada saat kalian skripsi udah bisa dipermudah itu ya kan, karena kontribusi kalian terlibat mengembangkan kampus dengan seperti ini udah menurut saya sangat tepat. Benernya sama yang Pak Indra tadi, konsisten ya, minimal ya sebulan sekali wajib ada buat program-program yang bisa digali. Kalian pasti produktif semua, kreatif semuanya, apa namanya, dan bisa dikembangkan, bahkan bisa menghasilkan kan juga. Ada nanti UMKM di endorse, bisa kalian ini kan bisa menghasilkan, bukan hanya sekedar ilmu, ada amalnya, ada uangnya juga ya. Jadi sudah tepat kalian memilih salah satu organisasi di HMJ ini buat kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Jadi untuk pesan-pesannya terus apa namanya, podcast ini terus diadakan, terus regulasinya juga dapat menggunakan juga dalam pelaku industri langsung gitu ya Pak. Oke, sebelum saya tutup mungkin boleh penyerahan sertifikat.
kita langsung tutup aja kali ya Mbak. Iya, iya. Tadi kan di awal kita pantun kan Pak. Weh, pantun lagi nih. Bener banget. Jadi kita juga boleh pantun, berkali ya Pak pantun. Siap. Ya mungkin untuk Sobi bisa tolong ya dibilang cakep lagi kan itu pantun ini. Menanam bunga di kebun sendiri. Cakep. Isi yang air agar terpesona sendiri. Cakep. Podcast terakhir saling sinergi. Kampus industri maju bersama dalam harmoni. Weh. Nanti sebelum kita tutup lagi, kita mungkin ada jargon kali ya Oh iya, Mbak. kita jadi jantun nih. Oke. Oke, boleh? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, tetap mengudara, salam cinta untuk Sobi semuanya.